Selamat siang, saya Evri. Di sini saya mau menginterview kerja Anda. Bisa perkenalkan diri Anda dulu? Ya, sebelumnya selamat siang kembali untuk Mbak Evri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Danu, asal saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Saya masih menempuh pendidikan kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, dan saya juga mengikuti organisasi Mapala UTY. Mungkin demikian untuk tentang saya. Motivasi Anda untuk melamar pekerjaan ini apa? Kenapa di bagian K3 di perusahaan kami? Motivasi pekerjaan di bidang K3 di perusahaan Mbak karena sebelumnya saya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang K3, lebih tepatnya itu K3 pada bidang ketinggian. Karena dari pengalaman dan pelatihan saya selama kuliah dan mengikuti organisasi juga mendukung saya untuk melamar pekerjaan di tempat Mbak Evri. Terus untuk kegiatan atau pengalaman organisasi saat kuliah, tadi kan dijelaskan ya, mengikuti beberapa organisasi, bisa dijelaskan secara rinci? Kegiatan saya di organisasi, yaitu saya yang utama bekerja di bidang departemen logistik, yang mana departemen logistik itu meliputi program kerja itu ada mengawasi inventaris organisasi dan menyiapkan sarana dan prasarana ketika akan mengadakan kegiatan. Contoh semisal mau mengadakan rekrutmen anggota baru. Nah, tugas Departemen Logistik ialah membantu menyiapkan segala sarana dan prasarana baik untuk panitia maupun untuk anggota. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk kinerja di Departemen Logistik di organisasi Mapala UTY. Itu pengalaman organisasi ya. Untuk pengalaman kerja atau kegiatan yang menunjang di bidang K3 sendiri itu apa? Misal pernah magang atau pelatihan apa gitu? Nah, untuk yang saya magang di PT Sarana K3 Nusantara selama kurang lebih 6 bulan. Dan untuk pelatihan-pelatihan K3, saya pernah mengikuti pelatihan K3 bidang kerja di ketinggian, yaitu yang diselenggarakan oleh PT Sarana K3 Nusantara tersebut. Nah, untuk pelatihan yang lainnya, saya mengikuti kegiatan rock climbing yang diadakan oleh PTI Kota Jogja, yang mana di sana melalui pihak ketiga mengadakan sebuah pelatihan lagi tentang bagaimana cara kita safety ketika kerja di atas ketinggian. Mungkin seperti itu aja, Mbak. Oke. Untuk rencana 2 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan bagaimana? Mungkin untuk rencana 2-5 tahun ke depan, ketika saya diterima di perusahaan Mbak Evri, saya akan kerja secara giat dan profesional tentunya. Dan ketika saya sudah memiliki gaji tetap, saya akan melakukan sebuah investasi yang mana investasi tersebut akan berguna di masa depan. Dan ketika saya sudah berkeluarga, saya akan bekerja sama dengan istri saya membangun sebuah, ya mungkin pemasukan tambahan, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, untuk perkenalan dirinya, terus interviewnya kali ini cukup. Mungkin setelah ini akan ada pertimbangan selanjutnya dari pihak perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Evri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterview Anda karena Anda kebetulan melamar pekerjaan di perusahaan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Danu selaku HRD di perusahaan ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan Mbak Evri tentang penjelasan diri Mbak Evri. Oke, perkenalkan, saya April Safira. Saya berasal dari Jogja, lebih tepatnya di Sleman. Terus saya lahir 21 tahun yang lalu. Saya masih berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya mengambil jurusan Teknik Industri dengan minat khusus Supply Chain Management. Di bidang ini yang sesuai dengan karakter saya yang suka mengerjakan beberapa hal secara detail, terstruktur, dan sesuai strategi. Terus untuk yang membuat saya semakin tertarik adalah ketika saya kuliah dan saya belajar untuk mempelajari supply chain management, saya merasa saya bisa berbagi pengetahuan, informasi, dan memaksimalkan karakter saya yang seperti itu. Terus dari data yang Anda kirim, motivasi Anda melamar pekerjaan di perusahaan kami itu apa sih? Boleh sedikit diceritakan? Untuk motivasi saya melamar pekerjaan tersebut itu karena selain mendapat pekerjaan, motivasi saya juga karena ini bagian produksi, planning, dan inventory control ya, yang ingin dan di sini saya ingin memberikan kontribusi yang positif. Saya juga ingin menyalurkan dan memberikan karya, skill, dan knowledge yang saya miliki. Terus saya ingin membangun hubungan, menjalin relasi, terus membantu rekan kerja untuk sukses serta mencapai target. Itu. Sebagai seorang yang pernah bekerja di bagian admin purchase atau warehouse yang sedikit nyambung gitu dengan pekerjaan ini begitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, ketika Anda kuliah, pengalaman apa aja yang Anda miliki selama Anda menempuh jenjang kuliah sehingga Anda tertarik melamar pekerjaan di tempat saya ini? Kalau untuk kegiatan atau pengalaman selama kuliah itu ada beberapa kegiatan yang organisasi yang saya ikuti selama kuliah. Dan saat kuliah itu saya mengikuti organisasi Mapala Universitas yang menjabat sebagai sekretaris 2 dengan tugas menjaga arsip organisasi, mengeluarkan surat menyurat baik internal maupun eksternal organisasi. Terus saya juga mengikuti Ikatan Pemuda Desa atau Karang Taruna sebagai koordinator humas yang bertugas menjalankan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal, serta mengkoordinir kegiatan dari persiapan survei hingga usai acara. Nah, untuk kegiatan selama kuliah ini yang menunjang saya untuk meyakinkan diri bekerja, mengajukan lamaran di bagian PPIK ini, karena saya pernah bekerja sebelumnya di bagian admin purchase atau warehouse di salah satu perusahaan, yaitu Glancy Beauty, dengan sistem otomatis menggunakan proses terintegrasi dan service center sampai gudang, dan ke pihak purchase order yang waktu itu menjadi salah satu job desk saya selama 1 tahun bekerja. Selain pengalaman kerja, pendidikan lanjut S1 saya juga yang saya ambil dan saya pelajari adalah teknik industri yang berfokus pada supply chain management yang masih berhubungan erat dengan produksi, planning, dan inventory control. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk Mbak Evri. Mungkin sekian untuk interview kali ini. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.